Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimong, balik lagi bersama Bang Jali dan Om Kimong di sini. Tidur Om Kimong. Ya, jadi kali ini berdua, tapi bukan ngebahas bola, ngebahas politik. Karena Om Kimong, apa ya, kan sering banget bikin konten video politik. Nah, Bang Jali pengen tanya-tanya nih soal penasaran penasarannya Bang Jali gitu. Karena kan Bang Jali bukan awam ya, cuman ya nggak terlalu melatihkan lah kayak gitu. Nah, kali ini mau ngebahas soal jelang pemilu 2024. Benar masih lama, tapi apa ya, ada beberapa calon yang ramai diisukan, cuman ada satu yang udah dideklarasikan jadi Iya, baca pres kayak gitu, yaitu Pak Anies Baswedan dari Nasdem. Nah, Pak Anies ini kan udah dideklarasikan dari bulan lalu. Nah, itu banyak yang support, terutama dari partainya Demokrat dan PKS yang katanya mau gabung, mau jadi satu koalisi. Jadi Nasdem, Demokrat, dan PKS itu bakal mengusung Pak Anies. Cuman sampai saat ini belum ada deklarasi resminya karena belum menemuin calonnya, calon wakilnya yang akan menemani Pak Anies. Sempat ada Pak AHY dari Demokrat dan juga PKS, akhir. Pak Aher ya, nah, Pak Ahmad Heriawan, cuman belum deklarasi-deklarasi nih. Nah, mungkin Om Kimung lebih paham apa sih yang terjadi di deklarasinya Nasdem, apakah makin solid, apakah makin buruk. Nah, ini kita kulik sama Om Kimong. Om Kimong gimana? Sehat kabarnya Om Kimong? Alhamdulillah sehat Bang Sehat Jali. ya gitu. Ya, kalau Om Kimong sakit artinya ada di rumah Rumah sakit. sakit. Jali, iya terus. Ya, Om Kimong, Pak Ah, Anies Mas apa diusung Nasdem tapi belum ada deklarasi resminya sebagai pasangannya karena belum nemu pasangannya. iya. Ini kenapa nih Om Kimong? Kenapa belum dideklarasikan? Kemarin diburu-buru karena rencananya kan 10 November Pak Anies mau dideklarasikan, ternyata maju sebulan gitu. Iya, Nah, cuman makin kesini kok kayak makin hilang beritanya kayak gitu Om iya, iya. Kimong. Gimana Om Kimong? Silakan. Oke, Sobat Kimung, salam sehat dari Om Kimung. Sobat Kimung, ini Om Kimung coba koreksi dulu ya sebentar Ya, sedikit. Pemilu bukannya lama lagi, sebentar lagi 14 bulan karena ada tahapan-tahapannya nanti. ya, Nah itu para partai itu pasti butuh waktunya, apa itu waktunya cepat sekali. ya, Terus yang kedua, partai koalisi rencananya mengumumkan tanggal 10 November. Rencananya partai koalisinya adalah Nasdem, ya, Demokrat, dan PKS. ya. Kalau perorangan partai sendiri sudah kemarin. Oh ya, Om Kimung selamat mengucapkan selamat ulang tahun dari Partai Nasdem. Ulang tahun Nasdem ya. Ya, Sobat Kimung, beberapa bulan yang lalu itu memang Partai Nasdem sudah mengusung Pak Anies Baswedan ya. Betul. Nah, belakangan Partai Nasdem mencoba merapat ke PKS dan ke Demokrat. Ya, Nah, dalam kalau sampai itu terjadi koalisinya solid, jadi itu maka sudah masuk dalam threshold presidensial threshold threshold. threshold Ya, sekitar 20%. 20%. Oke. Nah, Om Kimo melihatnya gini kemarin, Ya. setelah Nasdem memproklamirkan calonnya, Hmm. mendeklarasikan calonnya, Ya, itu yang Om Kimo lihat kayaknya ya, Pak Anies Baswedan bergerak sendiri, datang ke Pak Ahy dan ya, merapat ke PKS. ya. Nah, terlepas dari pekerjaan itu, harusnya kan Nasdem yang coba lebih 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 Betul. instan, lebih Betul. intens gitu. Nah, mereka mencalonkan partai tersebut mencalonkan calonnya untuk memenangkan pemilu. Nggak mungkin dong kalau mencalonkan nggak ada niat Iya. untuk memenangkan. Iya. Nah, kalau ke arah sana, berarti kan nih harus ada nilai jual nih dari pendampingnya Pak Anies nih. Betul. Nah, bisa jadi Demokrat mengusulkan AHY, Iya. PKS mengusulkan Aher, Iya. mantan Gubernur Jawa Barat. Iya. Nah, dari dua dua kandidat yang dilihat, mungkin kenapa sampai hari ini belum dideklarasikan, mungkin ini masih belum terlihat nih, karena ada pelapor-pelapor politik yang harus dinegosiasi, Iya. gitu loh. Nggak mungkin usung-usung gabung, nggak ada negosiasinya. Iya. Nah, Demokrat itu mengusulkan AHY. Nah, kalau sampai ini disetujuin, PKS nggak mungkin diam dong. Iya. PKS ingin Aher. Iya. Nah, tapi kalau Nasdem memilih Demokrat juga harus nilai dong. Iya. Demokratnya apa sih kelebihannya? Betul. Sedangkan secara kepartaian, maaf, kemarin beberapa petinggi partai yang mempromosikan katakan tidak pada korupsi. Iya. Ternyata
banyak yang melakukan korupsi. Ya sampai akhirnya turun suaranya. Jatuh, Ya. jauh dari beberapa pengurus jauh. Nah, terus yang kedua dari PKS, Aher. Ini secara melihat Om Kim ya, prestasi yang di Jawa Barat pun juga nggak terlihat sebesar Ridwan Kamil ya. Menurut penilaian Om Kim ya, kurang berhasil. Kurang berhasil lah. Ya. Nah, jadi negosiasi dengan 3 partai ini kelihatannya buntu. Kelihatannya ya. Sejauh ini kelihatannya sejauh ini. Tapi kan nggak tahu ke depannya. Kenapa buntu? AHY mungkin menurut dua pasangan Nasdem dan PKS Dua partai itu. Ya, dua partai ini kayaknya kurang jual. Dan PKS nggak mungkin dong mentang-mentang ngasih. Ya. Pasti dia juga pengen dari dia. Ada ininya. Nah, Aher menurut dia juga sama. Ya. Sama seperti itu. Jadi menurut Om Kim Mung sampai hari ini deklarasinya masih prematur ya. Masih ini, dan yang Om Kim lihat yang sedang berjuang sekarang adalah Pak Anies sendiri. Kemana-mana Pak Anies sendiri. Oke. Gitu. Jadi Om Kim bilang Pak Anies seakan-akan kayak bergerak sendiri tanpa dibantu sama Nasdemnya. Dibantu cuma jarak jauh, monitor pantau. Iya. Dan bisa dibilang juga yang Om Kim simpulkan bahwa Nasdem dan Demokrat dan PKS rebutan untuk posisi cawapres. Pasti. Itu menurut pengamatan Om Kim Mung, menurut pengamatan Om Kim Mung pasti. Nah, ini kan kita artinya masih penjajakan juga ya Nasdem dengan kedua partai itu kan. Iya, benar. Dan apakah Nasdem juga melakukan penjajakan ke partai-partai selain itu? Contohnya kan di koalisi lain ada KIP, KIB, itu P3, PAN, dan Golkar itu udah ngebentuk poros koalisinya sendiri, dan yang lain ada Gerindra dan PKB itu udah ngebentuk poros koalisinya juga, dan PDIP mas sendiri ya, dia udah bisa lolos ya kayak gitu, dan juga partai-partai kecil lainnya yang punya suara di 2019. Nah kira-kira itu udah dilakukan sama Nasdem nggak penjajakan itu? Terlepas dari yang paling dekat kan bisa dibilang Demokrat sama PKS. Apakah Nasdem secara di belakang layar lah bahasa kasarnya itu udah ada lobby-lobby nggak? Gini, Bang Jali, ini menurut pengamatan Om Kim Mung lagi ya. Sebelum deklarasinya Pak Anies, itu Nasdem sudah bergerak. Itu pasti nggak mungkin nggak. Itu pasti sudah bergerak. Nah, pergerakannya itu kan ketua umumnya Pak Surya Paloh melihat sisi untung ruginya nih. Pasti. Karena kemungkinannya untuk menang gitu. Nah, pada saat bergerak, kan para ketua umum pasti melihat elektabilitasnya nih. Betul. Antara tiga ini. Kan seperti usung juga, 3 calon kan. Pak Andika, Pak Anies, dan Pak Ganjar. Cuman kalau Pak Ganjar kan milik orang lain, kemungkinan besar yang berat. Nah, tinggal Pak Andika sama ini kan. Nah, sedangkan Andika elektabilitasnya nggak masuk kan. Melalui lembaga-lembaga survei. Yang masuk kan Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar. Nah, itu kan pasti udah dijajakin gitu. Nah, sebelum mendeklarasikan kemarin, itu udah pasti Nasdem sudah bergerak. Cuman yang jadi masalah, partai lain kan juga bergerak. Nah, KIP dengan 3 aja, PAN, KIP Koalisi Indonesia Bersatu, PAN, P3, dan Golkar aja udah aman. Udah masuk gitu loh. Nah, yang sedikit berat itu ada di Gerindra dan PKB. Dia butuh teman lagi nih. Nah, cuman P3 dan PKB kalau sudah tahu Nasdem sudah calonnya, kayaknya tipis nih untuk bisa menjajak masuk nih. Nah, berarti ya udah harapan cuma ada di Demokrat sama PKS. Itu menurut penglihatan kami. Kalau kemungkinan Bang Jal tanya, bisa nggak? Pasti ada, pasti bergerak gitu. Jadi semua masih di lobby lah bahasa kasar. Pasti. Cuma yang paling dekat sejauh ini PKS sama Demokrat. Karena ada peluang. Nah, gitu. Karena kan bisa dibilang mereka oposisi saat ini. Ya, betul. Mau nggak mau kan gitu. Ya, betul. Nah, kita terlepas dari partai politik ini, sekarang kita bahas dari tokoh per tokohnya gitu. Mungkin tadi bilang ada 3 nama yang selalu di atas di setiap lembaga survei ya. Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo kayak gitu. Nah, selain itu kan selain calon presiden sendiri ada calon wakilnya lah. Iya. Bakal calon pendampingnya lah. Gitu kan. Om Kim bisa ngeliat ya kira-kira siapa sih sosok yang bisa ngebantu Pak Anies secara elektabilitas dan juga yang bisa ngebantu buat menang di pemilu nanti. Kira-kira siapa nih? Kan kita banyak kelihatan lah nama selain itu, ada Erick Thohir, Ridwan Kamil, ada kalau Puan kayaknya susah ya, Puan kayaknya lain pihak tuh. Terus ada
Erlangga dan lain-lain, kira-kira siapa? Oke, Assalamualaikum. Jadi gini, tadi kita anggap aja nih runtuh lah dengan Demokrat sama PKS. Karena kan udah berat lah untuk mendapatkan wakil. Iya, Tadi Bang Jali tanya ada kemungkinan nggak dengan pihak yang di luar itu, iya, ya kan? iya, Kemungkinan-kemungkinan ada. Nah, kalau Om Kimo melihatnya gini, Pak Anies ini kalau menurut Om Kimo anggap sudah berhasil karena sudah menjalani 5 tahun di kebenaran, terlepas dari kontroversi yang ada. Nah, tapi Pak Anies ini sudah terlanjur apa ya, tercap lah sebagai orang yang bermain di politik identitas. Padahal menurut Om Kimo, Pak Anies sendiri adalah orang yang berdiri sendiri. Cuman pada saat itu mungkin mau mengambil suara agar menang, pilih sama menang dulu, mungkin bisa jadi ke sana. Belakangan hari Om Kimo lihat Pak Anies udah mengarah mungkin ke gereja-gereja segala macam. Nah, tadi Bang Jali nanya siapa sih yang kira-kira yang lebih kuat nih ke arah ini? Tadi dikatakan ada Erlangga, kayaknya nggak mungkin. Karena nggak mungkin nih Golkar ini, karena sudah ada game. Terus Ridwan Kamil juga kayaknya ya harus butuh penilaian ini. Tapi dalam intervensi juga masih di bawah juga. Nah, kemungkinan untuk besarnya itu ada di apa Andika sama di Pak Erick Thohir. Secara elektabilitasnya ya. iya, Nah, kemarin juga Pak Anies sudah mendekati Pak Andika nih, sudah datang juga, udah sowan juga. iya, Namun kalau Pak Erick Thohir belum nih, karena mungkin dianggapnya Pak Erick Thohir masih berada di posisi pemerintahan. iya, Nah, nah kalau dari dua ini, yang menurut pengamatan Om Kimo ya, penglihatan Om Kimo, cenderung arus ke orang yang nasionalis. Karena kalau masuk lagi ke orang yang agamis lagi, kayaknya udah berat. hmm, Karena ini dari Sabang sampai Merauke itu kalau cuma berasalkan sisi agama aja kayaknya berat banget gitu loh. oke. Gitu. Berarti 2 nama itu yang paling bisa bikin Pak Anies menang? Iya, yang bisa mungkin membuat ya ada harapan menang, bisa menang lah. Tapi Iya, yang lebih cenderung sih ke Pak Andika, oke. ke Pak Pak Andika. Andika Heeh. Perkasa ya? Iya, Iya, Pak Panglima. Panglima. Nah, eee, anggaplah pasangannya Pak Andika atau mungkin anggaplah kita lihat ya personal capresnya dulu nih. Ah, 3 nama juga tadi Ganjar dan Pak Prabowo, anggaplah mereka bertiga bertanding, hmm. terlepas dari wakilnya ya. Oke, oke, oke. Kira-kira siapa yang menang? Terlepas dari wakil ya. Ya, jadi Berdiri sendiri ya personal ini ya. kan kalau elektabilitas kan kadang ada yang unggul Pak Ganjar, kadang ada yang unggul Pak Ya, Anies, kadang ada yang unggul ya Prabowo, kan itu tergantung terseimbang surveinya kan ya, gitu ya. kan. Cuman kalau dari Om Kimo sendiri gimana? Dari apa, polling Kimong Bot lah Ya, bahasa kasarnya kayak gitu. secara personal ya. Ya, Kalau lagi lembaga kan melihat surveinya beda-beda tempat kan. ya, Kalau menurut Om Kimong ya, jadi gini, Om Kimong punya grup-grup WA nih. Ini lihat dari grup-grup WA aja untuk Om Kimong ya. iya, Jadi ini punya karakter berbeda. Cuman kan harusnya kita sebagai masyarakat awam atau Om Kimong sebagai masyarakat awam melihat 3 calon ini yang dilihat harusnya program-programnya. Tapi iya, saat ini kan enggak, figur. iya, Pak Anies di 2019 itu ada 17, kelompok 2017 ada kelompok tertentu yang memfigurkan dia. ya, Padahal program-programnya sampai sekarang belum belum terlihat gitu. Begitu oke, juga dengan Pak Ganjar. oke, Pak Ganjar juga punya figur karena dari kecilnya ada di PDIP juga dan dengan Pak Prabowo. hmm, Pak Prabowo sekarang ini sedang keangkat namanya karena kemarin 2017 2019, 2019 itu gagal terus diambil masuk ke pemerintahan hmm, dan itu nggak gampang loh. Orang yang sudah gagal bisa nerima, bisa mau bekerja sama itu nggak gampang. ya, Dan itu akhirnya menarik simpati. oke, Nah, jadi kalau secara personal Om Kimo melihatnya eh, terlepas dari program ya, harusnya dia menyampaikan program-program ya. Secara personal Om Kimo melihatnya adalah Pak Prabowo. hmm. Secara personal, menurut penglihatan Om Kimo ya, saya. Nah, itu seperti itu lah Bang Jali. Secara prestasi? Secara prestasi, ya kita yang tinggal di Jakarta nih. Iya, Ya pokoknya intinya udah selamat menyampaikan udah menjalani selama 5 tahun. Tapi yang prestasi yang menyolok banget, Om Kimo sebagai warga Jakarta belum lihat sih. Belum lihat. Oh itu Jis paling. Dia hmm, juga warisan, nggak tahu lah. Pokoknya seperti itu yang Om Kimo lihat gitu. iya, iya. Seperti itu pengamatan. Kalau untuk Jawa Tengah, Ganjar, Ya Jawa Tengah ya, warga Jawa ya Tengah ya. warga Jawa Tengah. Tapi secara sosial media Om Kimo jangan lihat sering banget rawan kebanjiran, Iya, longsor.
Tapi yang orang Jawa Tengah lah yang ini. Ya, Terus kalau Pak Prabowo, nah ini nih, kemarin Om Kimung sempat lihat Pak Prabowo sempat menekan anggaran untuk pembelian alutsista. alutsista. Terlepas itu dari prestasi, itu berarti udah ada keberanian gitu. Ya, Karena beberapa kali beberapa pemerintahan dulu alutsista itu bengkak dan bengkaknya nggak jelas, menguapnya nggak jelas. ya, Jadi seperti itu kalau Om Kimung melihatnya itu melihat pengamatan Om Kimung yang sempit ya, ya. itu melihatnya sebagai prestasi gitu. Nah, Sobat Kimo, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ah, Pak Anies ini kan ya kita udah tahu masuk 3 besar. ya elektabilitas Ya, lembaga survei ya. kalau lawannya contoh kayak Bu Puan, Pak Erlangga, dan yang lain-lain, kalau misalnya duel ya, Bang Jali yakin Pak Anies menang. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau misalnya ditanya duel sama Pak Prabowo atau lawan Pak Ganjar atau lawan mereka berdua, Hmm. berapa sih presentasinya? Mungkin kira-kira bisa ngeliat Pak Anies menang. Ya, begini Sobat Kimung, ini pemilih kita, pemilih di saat ini Ya, terjadi pecah dua ya, menurut pengamatan Kimung ya. ya, Sorry, pecah tiga. Satu sisi kubu agama, satu sisi nasionalis, dan sisi yang lainnya adalah apa ya? Bukan netral juga, melihat situasi, melihat keadaan gitu, peluang gitu. hmm, Nah, tadi Bang Jali bilang kalau diadu dengan Mbak Puan atau dengan Pak Erlangga untuk kompetisi nanti, belum tentu juga gitu. Bisa jadi yang dominan sisi agama itu dia udah di situ aja, kelompoknya itu aja. Nah, yang nasionalis dengan ngelihat situasi bisa jadi dia bersatu dan bisa jadi dia absen. oke. Nah, jadi kayaknya masih ada harapan untuk kelompok lain. Makanya kalau bisa sih ditimbul apa di ini kan nama yang di luar itu gitu, di luar itu kelas. Tapi secara untuk yang tadi Bang Jali 3 ini ya, 3 ini kemungkinan besarnya ya Presentasinya aja, nggak usah bilang menang atau apa enggak deh, ya? persentase menangnya. Pak Anies gitu. Iya, ya kan prediksi Om Kimo sejauh saat ini. Ya Om Kim mau mengatakan ya gimana ya? Ya Ya, di bawah 50 lah. 50-50 masih 50-50 Di ya. bawah 50 lah. Di bawah 50 Kalau ya. 50 masih ada di bawah 50 lah. Per orang ya, personal ya. Iya. Terlepas dari Berarti pasangannya. sih bisa bilang rata lah bertiga. Hah? Masih seimbang lah bertiga itu. Masih Jadi simbang. seimbang ya. Masih simbang. Jadi kalau secara bertiga ya 30%-an lah. Iya. 30%, 35% lah gitu masih berimbang. Oke, ya itu agak sedikit jebakan sih. Ya, karena ya kita kan wajar warga negara berhak lah memilih siapapun ya kan. Kayak contoh Bang Jali waktu 2019 kan ini Pak Jokowi ya kan. Itu kan ya punya pilihan lah. Ya lepas dari pro kontranya yang namanya ini kan. Paling itu aja sih Sobat Kimung yang apa ada mau sampaikan? Sorry Bang Jali. Tadi Bang Jali katakan kita sebagai negara berhak untuk memilih ya apa mengikuti pemilu tahun 2024. Ya, Jadi Om Kimong mau menyampaikan, Sobat Kimung, jangan pernah menghindar dari pemilu. Artinya apa? Kita coba cari tahu nih calon-calon pemimpin negara kita. ya, Karena ini akan berkelanjutan gitu loh. Akan berkesinambungan apalagi ada target 2045 ya. ya, Indonesia masuk 5 besar negara ekonomi. ya, Nah, kita sebagai orang negara dalam undang-undang dasar kita udah jelas bahwa rakyat kita punya hak untuk memilih. ya, Tapi aku milihnya dicalonkan atau dipilihkan ya. oleh partai. Sebenarnya hak kita sendiri kan dipilihkan. Nah, ini jangan sampai lepas, jangan sampai ditinggalin karena sisa waktu 14 bulan lagi di Februari 2024. Jadi mungkin saya menyatakan udah jangan pernah antipati apa maksudnya pemilu begini begini begini. Ya. Udah jadi poinnya pasti kalau kita nggak ikut andil, Ya. kita nggak ikut berpartisipasi dalam mensukseskan calon pemimpin kita. Oke. Ya, ini mungkin agak sedikit perbedaan ya sama mungkin ya. Kita kan memilih apa presiden mungkin bilang karena apa yang milih kan dari partai. Sedangkan kita kan yang milih partainya. Berarti kan sudah mewakili suara kita. Sebenarnya kan kayak gitu. Yeah. Nah, sebenarnya dan itu juga buat mungkin yang selama ini antipati lah sama pemilu dan juga mungkin nggak milih ya. Iya. Itu yang sebenarnya tindakan yang kurang baik ya. Iya, Karena betul. pertama yang ngerasain dampaknya kalau pemilihnya
jelek adalah kalian sendiri. Betul. Ya Nah, kan? itu yang Gitu. maksud Om Kimong ya. Jadi sebenarnya kalian yang nggak memilih, nggak usah komplain. Iya, betul. Karena Setuju. ya Orang dia nggak nggak nih. milih gitu ya. Ya, Ya, kecuali kalau kalian milih mereka yang jadi presiden, salah wajar. Kalian ya, kan memilih kayak gitu. ya. Tapi kalau pilihan kita nggak menang, Iya, kita jangan apa namanya memboikot atau segala macam. iya kayak gitu. Karena apa? Ini adalah pilihan. Iya, Kan ada suara mayoritas gitu. iya. Jadi Oke. tetap dukung, tapi kalau memang ada salah atau gimana, kritik yang Kritik. baik. Ah, Kritik ya, bukan menghina. bukan menghina, Beda, kritik. ya Ya, kayak oke, gitu. kritik yang baik. Ah. Ya, itu aja sih paling dari video kali ini. Buat Sobat Kimo. Om Kimo ada lagi mau tambahin? Udah cukup. Itu aja. Jadi apa namanya? Jangan kalau ada salah-salah kata mohon maaf, Mohon maaf. karena ini namanya politik. Ah. Semua bebas bersuara, yang penting tidak menghina satu sama lain. Jangan lupa share video ini jika suka, berikan komentar dan juga like. Tonton terus video-video QM Talk Channel karena juga ada hadiah ya. Ada quiz. Ada quiz juga, bisa dicek di link di deskripsi cara ikutannya. Oke, itu aja sekian dari Bang Jali dan Om Kimong. Semoga sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.